AS frustasi dengan sikap netral Indonesia terkait invasi Rusia di Ukraina. Amerika Serikat, Joe Biden dan Jokowi bertukar pandangan secara terang-terangan tentang krisis Ukraina. Pembicaraan selama 1 jam antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Indonesia Jokowi berlangsung hangat dan produktif, kata seorang pejabat senior administrasi AS. Dalam pembicaraan itu, Biden tidak meminta tuntutan besar dari Indonesia dan tidak ada indikasi kemajuan signifikan untuk bersatu dalam konflik. Indonesia mencoba untuk mempertahankan hubungan dengan Barat dan menghindari permusuhan dengan Rusia, tetapi justru menimbulkan kekhawatiran AS karena Indonesia terus membeli minyak Rusia. Demikian dikutip dari laman DW Indonesia Rabu. Biden menekan para pemimpin dunia untuk mengambil sikap tegas terhadap Moskow, meskipun tidak ada pertanyaan dan jawaban konkret tentang impor energi selama pertemuan puncak tersebut. Kami sudah sangat jelas bahwa kami dapat melarang impor minyak dan gas dan batu bara dari Rusia, tetapi negara lain harus membuat pilihan mereka sendiri. Sebelumnya, Biden pertemuan dengan memberi hormat dan mengutarakan keinginannya melanjutkan pembicaraan mengenai perang. Presiden RI Jokowi menggambarkan krisis Ukraina sebagai kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan mengingatkan bahwa Indonesia telah mendukung pembicaraan damai antara Ukraina dan Rusia sambil memberikan bantuan medis ke Kiev. Pada awal bulan lalu, Joe Biden dan Jokowi gagal mencapai keputusan bersama untuk mengecam invasi Rusia ketika mereka terakhir berbicara dalam pertemuan yang disebut Aliansi G20 yang beranggotakan Amerika Serikat, Indonesia, Australia, dan banyak negara lain. Jakarta absen ketika Majelis Umum PBB membuka pemungutan suara untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia. Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa negara manapun secara aktif membantu Rusia menghindari sanksi internasional akan menerima konsekuensi. Namun ancaman tersebut tidak menghalangi Indonesia bekerja sama dengan Rusia dalam mekanisme pembayaran rupiah rubel untuk menghindari sanksi perbankan, sambil memanfaatkan potongan harga minyak yang ditawarkan oleh produsen Rusia. Sementara itu, Indonesia telah membeli setidaknya 3 juta barel minyak mentah dari Rusia sejak dimulainya invasi pada Februari lalu, meskipun ada embargo oleh negara-negara Barat. Biden mengatakan pada bulan lalu bahwa Jakarta masuk dalam pengecualian di antara sekutu Washington. Menurut para ahli, Rusia tetap akan menjadi pemasok senjata utama terbesar Indonesia dan sebaliknya. Indonesia juga merupakan pelanggan terbesar Rusia. Biden dan Jokowi juga berbicara tentang mengakhiri pandemi COVID-19, melawan perubahan iklim dan memperkuat keamanan dan demokrasi di kawasan Asia Pasifik, di mana Indonesia dipandang sebagai penyeimbang penting bagi pertumbuhan kekuatan China. Namun hal lain yang diperdebatkan adalah pembelian jet tempur Su-45 Rusia oleh Indonesia yang bertentangan dengan larangan AS. AS telah memberikan sanksi kepada China pada tahun lalu karena membeli sistem tersebut, tetapi hingga saat ini belum berkomitmen melakukan hal yang sama untuk Indonesia. Konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina telah memberikan pukulan telak bagi ekonomi global. Diperkirakan ini akan mengurangi perkiraan pertumbuhan perdagangan global dari 4,7% yang diperkirakan bulan lalu menjadi antara 2,4% dan 3%. Proyeksi tersebut berdasarkan model simulasi ekonomi global dibuat oleh Sekretariat Organisasi Perdagangan Dunia dalam sebuah catatan yang dikeluarkan pada Senin. Konflik telah mendorong harga pangan dan energi dan mengurangi ketersediaan barang yang diekspor oleh Rusia dan Ukraina, kata catatan sekretariat. Rusia dan Ukraina keduanya merupakan pemasok penting produk-produk penting, terutama makanan dan energi. Rusia adalah salah satu pemasok global utama palladium dan rhodium, yang merupakan elemen penting dalam produksi satelit converter untuk mobil. Sementara itu, produksi semikonduktor sangat bergantung pada neon yang dipasok oleh Ukraina. Indonesia bersikap netral terkait invasi Rusia ke Ukraina, Biden tekan Jokowi. Presiden Joe Biden dan Presiden RI Joko Widodo mengadakan pertemuan puncak pada Senin lalu, saat AS diselimuti frustasi atas sikap netral Jakarta pada invasi Rusia ke Ukraina. Mengutip AFP, negara Asia Tenggara itu mencoba berjalan di atas tali dengan mempertahankan hubungan dengan Barat untuk menghindari mengasingkan Rusia dan belum menjatuhkan sanksi atas perang.